Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalluna wa nusallamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kali ini kita bisa dipertemukan kembali atas nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengaji bersama pada sore ini. Abah akan mengupas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta sahabat-sahabatnya, juga para wali Allah, tabi'in, ya, juga para ulama, para ustadz, para ustazah, juga para guru agama yang telah membawa risalah agama Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menerima apa ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW berupa hidayah atau firman-firman Allah yang diberikan kepada umat manusia, sehingga kita sebagai muslim sampai detik ini bisa mengamalkan dan menerima ajaran-ajarannya. Hadirin yang dikasihi Allah, Al-Quran adalah undang-undang yang memuat hukum-hukum Islam. Al-Quran sumber yang melimpahkan kebaikan dan hikmah pada hati yang beriman. Dia merupakan sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan membacanya. Al-Quran adalah jamuan Allah, cahaya terang dan bermanfaat. Al-Quran tidak akan habis keindahannya walau dibaca berulang-ulang. Juga Al-Quran akan dijaga oleh tangan-tangan jahil yang akan mengubahnya, karena janji Allah bahwa Al-Quran akan dijaga oleh umat-umat muslim yang hafal, yang sudah ditentukan bahwa umat muslim akan berusaha untuk menghafalkan semua firman-firman Allah, walaupun secuil, walaupun sekata, akan terjaga. Membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada muslim yang mau membacanya, karena bermanfaat dari membaca Al-Quran itu sangat
besar sekali. Hati akan merasa tenang, juga bagi pendengarnya akan merasa sejuk, juga lingkungan. Kalau lingkungan rumah selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran, rumah tangganya menjadi harmonis. Tentu ini harus semua terlibat di dalamnya. Harus terlibat semua dia di dalamnya untuk membaca Al-Quran. Cinta terhadap Quran, untuk berusaha untuk membaca setiap saat. Al-Quran selain sebagai sumber segala hukum, juga ada perintah-perintah ibadah, juga sejarah para nabi, para rasul dalam berjuang, juga hukum-hukum Islam di dalamnya. Bagaimana ketentuan-ketentuan cara ibadah, baik ibadah yang fardu maupun sunnah-sunnahnya, juga perintah untuk beramal soleh seperti sholat, beramal ma'ruf nahi mungkar, juga sedekah jariyah dan sebagainya. Kalau kita gemar membaca Al-Quran, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan satu kalimat, itu per huruf. Saat kita baca satu huruf, akan dibalas 10 huruf. Ingat, aku tidak mengatakan kepada kalian alif, lam, mim sebagai suatu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam sabda Rasulullah, Iqra wal Qur'ana wa amalu bihi wa la tajbu anhu wa la taglu fihi wa la ta'kulu bihi wa la tastaghshiru bin. Artinya, bacalah Al-Quran dan beramallah kalian dengan berdasarkan Al-Quran, dan jangan kalian makan dengan bertumpu Al-Quran, dan jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Dari hadis tersebut bahwa kita dianjurkan untuk membaca, merenungkan Al-Quran, melaksanakan ketentuan, tidak mengabaikan apalagi membiarkan. Juga dalam memperlakukan Al-Quran jangan berlebihan. Juga tidak menjadikan sumber pencarian apalagi alat memperoleh kekayaan. Tentu di zaman now ini banyak sekali faktor eksternal, faktor luar yang mempengaruhi keimanan dan ketakwaan bergeser, menjauhi dari Al-Quran. Sedangkan bacaan Al-Quran itu merupakan sendi kehidupan bagi umat muslim. Karena dalam hadis tersebut dianjurkan bahwa kita harus memelihara Al-Quran ini, membacanya. Malah dalam suatu perintah berwasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menghafalkan, membaca Al-Quran
sampai kita tamat selama 1 minggu. Itu merupakan riwayat riwayat Rasulullah berwasiat kepada umat muslim agar kita selalu membaca. Tentu kita dengan kemampuan kita masing-masing. Membaca Al-Quran juga jangan berlebihan, karena anjurannya itu kita sesuai dengan kemampuan. Jangan membiarkan Al-Quran ini sebagai koleksi di lemari, sebagai tumpukan-tumpukan buku, tapi dibaca setiap hari, setiap habis sholat kita baca walaupun 1 surat, akan terpelihara, akan terjaga Quran kita kalau kita pelihara dengan membacanya, apalagi kita bisa memahaminya. Juga melakukan Al-Quran ini jangan menjadikan sumber mata pencaharian atau untuk memperkaya diri. Ini anjuran dari hadis ya, sabda Rasulullah. Jadi kita jangan menjadi tumpuan untuk mata pencaharian atau memperkaya diri. Karena Rasul sendiri beliau ini berdagang juga, jadi sambil berdakwah dia juga bekerja mencari nafkah. Juga sahabat-sahabat yang lain juga sama. Oleh karena itu umat muslim berusaha belajar agama, mempelajari kitab-kitab, membaca Quran, thalabul ilmi kepada ahlinya, yaitu para ustadz, para ulama. Jadi ada suatu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau kata ulama, kalau kita pilih dunia dulu atau akhirat dulu, ini pilihan ya. Ternyata jawabannya apa? Jawabannya itu kita pilih akhirat. Kenapa? Kalau kita belajar ilmu agama, dunia juga akan kita raih. Karena dalam mempelajari agama ada suatu hukum-hukum, bagaimana kita berniaga yang baik, bagaimana kita berhidup bersosial yang baik, bagaimana kita berumah tangga yang baik, bagaimana kita mengurus tata negara yang baik, bagaimana kita bercocok tanam yang baik, dan sebagainya. Tapi kalau kita mempelajari ilmu dunia, akhirat tidak akan kita raih. Terkadang kita stres, pusing, karena kalau kita mempelajari dunia tanpa dibarengi dengan agama, sikap mental, sikap iman dan iman kita ini kurang kuat untuk menghadapi segala ujian, permasalahan dalam suatu pekerjaan atau aktivitas. Makanya peran dari agama ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, gemarlah untuk membaca Al-Quran. Tapi jangan menjadi sumber mata pencaharian. Tertumpu jadi mata pencaharian atau memperkaya diri. Jadi bukan berarti kita tidak menerima
suatu hadiah ya, setelah dia dari rekan muslim memberikan infak sedekah kepada kita karena keilmuan kita, tapi dalam kita mengupas hadis ini jadi bukan menjadi tumpuan atau memperkaya diri. Kalau kita menerima pemberian dari ilmu kita, misalkan kita diundang menjadi penceramah atau memberikan ngaji Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu nahwu, itu kalau kita diberi enggak masalah, kita terima itu rezeki, tapi bukan berarti kita menjadi tumpuan, ya tumpuan apalagi memperkaya diri. Rasulullah berwasiat, alaika bisalawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi waduhru laka bisama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya, hendaklah engkau membaca Al-Quran, sebab ia adalah cahaya bagimu di muka bumi dan simpanan di langit. Dalam artian bahwa kita membaca Al-Quran ini, jangankah di akhirat, di dunia juga merupakan cahaya pembuka dunia. Karena hikmah dari membaca Al-Quran ini, hati menjadi tenang, muka juga jadi terang benderang, bersih. Karena ini merupakan firman Allah. Allah langsung memberikan kepada kita. Bagaimana turunnya firman Allah kepada Rasul, dunia juga berguncang dengan datangnya firman Allah. Karena kalau kita yang merasakan senang, menggemari membaca Quran, akan terasa nikmat yang dirasakan dengan membaca Quran. Juga merupakan simpanan di langit. Yang artian simpanan nanti kita pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga bersabda yang artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia juga baik. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menggeragap dalam membacanya dan merasakan kesulitan, maka ia beroleh 2 pahala. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanya sangat beruntung sekali bagi muslim yang fasih dalam membaca Quran. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi mendengarkan muslim yang fasih membaca Quran. Kita semuslim juga kalau mendengarin muslim yang fasih membaca Quran dengan nada-nada yang indah, dengan ilmu tajwid yang benar, ilmu nahwu yang benar. Oh subhanallah, nikmat sekali kita dengarkannya. Itu akan bersama dengan para malaikat yang baik. Juga jangan merasa minder bagi muslim yang masih terbata-bata dalam membaca Quran. Itu akan dapat 2 pahala nanti di akhirat. Pahala yang pertama akan bersama para malaikat, terang benderang di akhiratnya nanti. Juga pahala atas usaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Islam adalah agama amal.
Yang paling baik muslim, yaitu muslim yang mempelajari juga mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, yang paling baik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Menganjurkan kepada muslim untuk menghafal dan mengamalkan kepada orang lain untuk hafal. Tentu menghafal Al-Quran harus kita dampingi dengan orang yang paham akan Al-Quran, agar bacaan Al-Quran terutama bahasa Arabnya baik dan benar. Oleh karena itu diwajibkan kita belajar kepada ahlinya, para ustadz yang paham ilmu tajwid, ilmu nahwu. Dengan demikian bacaan Al-Quran kita baik dan benar. Demikian tausiah singkat keutamaan membaca Al-Quran. Quran sebagai sumber hukum, Quran sebagai penerang baik di akhirat maupun di dunia. Juga Quran menjadi alat pembimbing kita dalam kehidupan di dunia agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan kelak kita akan bersama para malaikat. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan apa yang disampaikan, kesalahan dari kehilapan dari saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu gemar membaca Al-Quran dan gemar bertalabul ilmi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.